Buang, mending HR-V atau Grand Vitara. Guys, masa ada yang mau nantangin mobil gua? HR-V loh, compact SUV terlaris. Emang dia bawa apa ya? Nah ini udah datang nih orangnya bawa Grand Vitara ternyata. Tuh, Deddy Corbuzier. Bukan maksudnya, Om Ditra. Langsung aja kita bandingin Honda HR-V SE dan Suzuki Grand Vitara GX. Dari sisi harga, HR-V ini udah di atas 400 jutaan ya. Harga Grand Vitara segini nih, jauh lebih murah dibandingkan HR-V. Jadi dari sisi harga beda 36 jutaan, lumayan gede ya, belum potong-potong diskon. Jadi lebih menang Grand Vitara. Kita lanjut ke bagian eksterior. Dari dimensinya, Grand Vitara itu lebih panjang, lebar, dan lebih tinggi. Ground clearance-nya juga lebih tinggi nih. Untuk headlamp-nya, dia sudah LED projector. Kalau HR-V kan masih LED biasa ya. Tapi di HR-V sennya udah sekuensial dong. Bannya juga lebih gede, dia pakai ring 18 dan warnanya gunmetal. Sedangkan kalau Grand Vitara R17 dengan dual tone silver. Lampu-lampu belakang sama-sama ada LED strip memanjang. Tapi kalau di Grand Vitara ada roof rail-nya juga. Lanjut ke bagian mesin. HR-V pakai 1500 cc naturally aspirated. Tenaganya bisa sampai 121 PS. Transmisinya pakai CVT, jadi halus tapi lemot sih. Sedangkan Grand Vitara pakai 1500 cc dan sudah hybrid. Dan ada engine auto stopnya seperti di Mazda. Transmisinya masih ada konvensional. Punya keunggulan dibandingkan CVT yang jauh lebih ringkih. Jadi dari sisi mesin seri ya, kalau misalnya kalian cari yang super irit dan matic-nya bandel, kalian bisa ambil Grand Vitara. Tapi kalau butuh tenaga lebih dan matic yang lebih halus, bisa ambil HR-V. Lanjut dari sisi interior dan fitur di Grand Vitara. Untuk joknya udah full kulit dengan headrest adjustable di baris pertama dan kedua. Pengaturannya sih masih manual ya, samalah dengan HR-V. Sedangkan di HR-V nggak full kulit ya, masih ada fabriknya makanya gampang kotor. Nah, lanjut ke bagian setir nih. Palang 3 dengan balutan bahan kulit, power steering dengan tilt dan teleskopik juga. Sama ya, di keduanya udah ada tombol pengaturan audio di sebelah kiri dan juga pengaturan cruise control di sebelah kanan. Oke, ini yang menarik nih. Ada head-up display-nya. Ini nih yang nggak dipunyain oleh Honda HR-V. Lanjut nih, MID-nya berukuran 4,2 inci. Nah, untuk baterai mesin hybridnya bisa dilihat di MID-nya juga. Sedangkan head unitnya sendiri berukuran 9 inci, lebih besar dibandingkan HR-V. Sudah bisa voice command, kemudian sudah bisa Apple CarPlay dan wireless juga loh. Di HR-V head unitnya 8 inci, udah bisa Apple CarPlay juga, tapi emang masih colok sih. Lanjut ke bagian bawah, AC-nya sudah full digital, arah semburannya juga lengkap. Kemudian di bagian bawah sini sudah ada wireless charger. Untuk armrest-nya sudah bisa adjustable, digeser ke depan dan ke belakang. Tapi untuk rem tangannya masih manual nih. Sedangkan di HR-V rem tangannya udah elektrik. Speakernya sudah ada 6 di bagian depan, belakang, dan ada di bagian tweeter. Iya, HR-V cuma 4 sih speakernya emang. Untuk sunroofnya sudah full elektrik dan bisa dibuka sampai ke belakang loh. Dan dia bebas ribet. Di HR-V masih manual dan kacanya nggak bisa dibuka, tapi dia lebih lebar. Spionnya sudah auto dimming dan dia ada tempat kacamata di bagian depan sini juga. Baris kedua sama-sama lega, paling ya headroomnya aja sih agak sedikit pendek. Sama-sama ada ventilasi AC dan colokan di belakang. Sedangkan di Grand Vitara, armrestnya ini kokoh loh, beda sama HR-V yang agak ngeplek-ngeplek. Jok baris keduanya juga sudah bisa recline. Jadi kalau dari interior dan fitur seri lagi ya, karena ada plus minusnya, silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Terakhir dari sisi safety. Kalau dari sistem pengeremannya sih sama ya, udah lengkap. Ada ABS, EBD, BA, Hill Start Assist, dan Traction Control. Di Grand Vitara, airbagnya sudah ada 6 di bagian depan, kemudian di sisi dan bagian curtainnya juga. Sedangkan di HR-V cuma 4. Nah ini nih yang beda nih, sudah ada kamera 360-nya. Jadi kalau buat parkir jauh lebih aman. Tenang, di HR-V juga ada Honda Lane Watch, tapi cuma sebelah kiri aja sih kameranya. Bisa nyalain mobil langsung dari remote dan udah ada walkway auto lock. Terus udah dilengkapi dengan sensing-sensingan alias ADAS, kayak sistem pengereman otomatis, adaptive cruise control, dan lain-lain. Jadi kalau dari sisi safety lebih menang HR-V ya, karena sudah dilengkapi dengan ADAS. Jadi kesimpulannya, kalau kalian nyari yang desainnya lebih elegan luar dan dalam, mesin lebih kenceng, dan dapat sensing-sensingan, kalian bisa ambil HR-V. Tapi kalau kalian cari yang value for money, irit BBM, lega, dan fitur yang banyak tapi ramah di kantong, jelas ambil Grand Vitara. Kalau rasa berkendaranya enak yang mana ya? Lanjut kita review di akunnya Om Ditra.